Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Sekisah, seputar kisah penuh hikmah. Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah yang penuh emosi tentang keluarga dan kehilangan. Kisah ini akan membuat kita merenung tentang pentingnya momen-momen yang sering kita anggap biasa. Pastikan nonton sampai akhir, karena kisahnya bisa mengingatkan kita untuk lebih menghargai orang-orang terdekat sebelum semuanya terlambat. Jadi mari kita mulai kisah penuh hikmah ini. Hari itu, entah kenapa, semuanya terasa berbeda. Matahari masih terbit seperti biasa. Sinarnya lembut menembus tirai kamarku yang sedang terbuka. Tapi ada sesuatu di udara. Sesuatu yang membuat perasaanku tak menentu sejak aku bangun dari tidur. Suara-suara biasa di rumah pagi itu terdengar lebih sunyi, lebih lambat, seolah waktu berjalan dengan langkah yang berat. Aku melirik jam di dinding, sudah pukul 7 pagi. Biasanya di jam segini, ayah sudah ada di dapur, menyiapkan kopi pagi sambil mendengarkan radio. Aku tahu kebiasaannya dengan baik. Kopi hitam tanpa gula dan suara radio yang selalu memutar lagu-lagu lawas. Itu rutinitas yang tak pernah berubah, seolah menjadi penanda bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, pagi itu tak ada suara cangkir yang diletakkan di meja, tak ada aroma kopi yang mengisi udara. Rumah terasa hampa. Aku keluar dari kamar, berjalan menuju dapur, berharap menemukan ayah yang sedang duduk di kursi favoritnya, membaca koran. Tapi ketika sampai di dapur, kursi itu kosong. Kebingungan mulai merayapi pikiranku. Ayah, aku memanggil pelan, mencoba mencari keberadaannya. Langkahku terhenti di depan kamar tidur ayah dan ibu. Pintu sedikit terbuka, dan di dalam aku melihat ayah berbaring. Namun, ada sesuatu yang aneh. Biasanya, jika aku memanggilnya, ayah akan langsung menjawab, atau paling tidak, menggerakkan badan untuk melihat siapa yang memanggilnya. Tapi kali ini, ayah tetap diam, tak bergerak sedikit pun. Perasaan cemas tiba-tiba melanda hatiku. Aku sudah mendekat, membuka pintu dengan hati-hati, takut mengganggu tidur ayah. Ayah, bangun, sudah pagi, ucapku dengan suara pelan, berharap mendengar suaranya menjawab. Namun, tak ada jawaban. Aku duduk di tempat tidurnya, mencoba mengguncang bahunya dengan lembut. Ayah, kataku lagi, tapi ayah tetap diam. Wajahnya terlihat begitu tenang, seolah sedang tidur nyenyak, tetapi dingin yang mulai merayap dari kulitnya membuatku tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Detik itu juga jantungku berdebar kencang, tanganku gemetar saat aku menyentuh tangan ayah yang kini sudah kaku, dingin. Aku memanggil namanya sekali lagi, tapi kali ini lebih keras, hampir berteriak, berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Tapi ayah tetap tak bergerak. Dia tak akan pernah bergerak lagi. Aku berlari keluar kamar, mencari ibu dengan air mata yang mulai mengenang di mata. Ibu, ayah, ayah. Suaraku pecah, tak bisa menyelesaikan kalimatku. Ibu yang sedang di dapur mendengar teriakanku, berlari menuju kamar dengan wajah penuh kebingungan. Begitu dia masuk, dia tahu satu tatapan saja sudah cukup. Ibu jatuh berlutut di samping tempat tidur ayah. Air matanya jatuh tanpa bisa dia tahan. Aku hanya berdiri di sana. Tubuhku gemetar, seolah dunia yang kukenal tiba-tiba hancur. Ayah, orang yang selalu ada, yang selalu memberikan rasa aman dan pelukan hangat, kini telah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ibu menangis dalam kesunyian yang berat, menggenggam tangan ayah yang dingin. Aku berdiri di sampingnya, terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah kuharapkan. Setiap hari, aku melihat ayah, mendengarnya berbicara, merasakan pelukannya. Namun,
Hari ini, hari ini berbeda. Hari ini adalah hari ketika semuanya berubah. Hari ketika hidup yang kami jalani selama ini tiba-tiba terasa begitu rapuh, begitu mudah hancur. Pelukan terakhir ayah, aku tak pernah tahu kapan tepatnya itu terjadi. Mungkin kemarin, ketika aku dengan tergesa-gesa berangkat sekolah dan dia memelukku sebentar sebelum aku keluar rumah. Mungkin itulah pelukan terakhirnya, tapi aku tak pernah menyadarinya, tak pernah menyangka bahwa itulah saat terakhir aku merasakan hangatnya. Setelah hari itu, rumah kami tak pernah lagi sama. Ruang-ruang yang dulu selalu dipenuhi suara tawa ayah sekarang terasa sepi. Setiap pagi aku bangun, berharap bisa mendengar radio yang biasanya ayah nyalakan. Tapi yang ada hanya kesunyian yang menyesakan. Tidak ada lagi bau kopi yang ia buat setiap pagi. Tidak ada lagi sapaan lembut yang selalu mengawali hariku. Semua hilang bersama kepergiannya. Pemakaman ayah berlangsung sederhana, tapi penuh duka. Tetangga dan kerabat datang menyampaikan bela sungkawa, tapi entah kenapa setiap ucapan turut berduka cita hanya terasa hampa di telingaku. Semua orang datang dengan wajah penuh simpati, tapi tak ada satupun yang bisa benar-benar memahami rasa sakit yang kurasakan. Karena yang hilang bukan hanya seorang ayah, tapi juga sebuah pelukan terakhir yang tak pernah kusadari akan menjadi yang terakhir. Di pemakaman, aku berdiri di samping ibu. Mataku memandang kosong ke arah makam yang baru saja tertutup tanah. Suara doa dan isak tangis datang samar, seperti jauh sekali dari diriku. Aku tidak menangis, air mataku seperti habis. Sejak hari pertama, aku menemukan ayah di tempat tidurnya. Aku hanya merasa hampa, seolah-olah bagian dari diriku telah ikut dikubur bersama ayah di sana. Ibu memeluk erat setelah pemakaman usai. Aku tahu dia juga merasa kehilangan yang sama, mungkin bahkan lebih berat. Dia telah kehilangan teman hidupnya, seseorang yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Tapi ibu berusaha kuat, setidaknya untukku. Aku bisa melihat kesedihan di matanya. Meski dia selalu mencoba tersenyum di depanku, tapi aku tahu di balik senyuman itu ada luka yang dalam, luka yang takkan pernah benar-benar sembuh. Hari-hari setelah pemakaman, aku terus memikirkan ayah. Rasanya sulit untuk percaya bahwa dia benar-benar sudah tiada. Setiap kali aku melewati ruang tamu, aku masih berharap melihatnya duduk di sana, membaca koran seperti biasa. Aku berharap bisa mendengar suaranya memanggilku, atau merasakan tangannya mengusap kepalaku dengan lembut, seperti yang selalu ia lakukan. Tapi semuanya hanyalah bayangan, kenangan yang tak lagi bisa kurai. Suatu sore, aku menemukan diriku berdiri di depan lemari pakaian ayah. Lemari itu masih penuh dengan pakaian yang biasa ia pakai. Kemeja kerjanya, jaket favoritnya, dan sepatu yang ia kenakan setiap hari. Dengan hati-hati, aku mengambil salah satu kemejanya dan mendekatkannya ke wajahku. Bau ayah masih tersisa di sana, bau yang begitu akrab, tapi kini terasa begitu jauh, seolah hanya itu yang tersisa dari dirinya. Sebuah aroma yang perlahan akan hilang seiring waktu. Aku duduk di tepi tempat tidur ayah, memegang kemeja itu erat-erat, dan akhirnya air mata yang selama ini kutahan pecah. Aku menangis sejadi-jadinya, membiarkan semua kesedihan yang selama ini kutahan mengalir tanpa henti. Rasanya, semua kenangan tentang ayah menyerbu kepalaku sekaligus. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap percakapan kecil yang dulu mungkin kuanggap sepele, tapi sekarang terasa sangat berarti. Ayah, aku rindu, bisikku di antara isak tangis. Kenapa harus secepat ini? Aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku teringat lagi pagi terakhir yang biasa, hanya percakapan singkat, pelukan cepat sebelum aku berangkat sekolah. Saat itu, aku tak pernah berpikir itu akan menjadi momen terakhir aku merasakan pelukan hangat ayah. Kalau saja aku tahu, aku akan memeluknya lebih lama. Aku akan mengatakan
betapa aku mencintainya, betapa aku berterima kasih atas semua yang telah ia lakukan. Tapi sekarang, kata-kata itu tak pernah terucap, dan ayah tak akan pernah bisa mendengarnya. Beberapa hari kemudian, aku duduk di meja dapur, di tempat yang biasa ayah tempati. Aku menatap cangkir kopinya yang masih ada di rak, seolah menunggu untuk digunakan lagi. Rasanya seperti setiap sudut rumah ini masih menunggu ayah kembali. Tapi aku tahu itu hanya ilusi. Ayah tak akan pernah kembali, dan aku harus belajar menerima kenyataan itu. Tapi menerima bukan berarti melupakan. Aku tahu, meski ayah tak ada di sini secara fisik, dia akan selalu ada di hati dan pikiranku. Setiap kali aku merindukan pelukannya, aku bisa mengingat saat-saat bersama ayah. Waktu ketika dia ada di sana, selalu memberikan cinta dan perhatian, meski dengan caranya yang sederhana. Ayah mungkin sudah pergi, tapi cintanya tak akan pernah hilang. Di malam-malam yang sepi, ketika aku duduk sendirian di kamar, terkadang aku menutup mata dan membayangkan pelukan ayah. Pelukan terakhir yang tak pernah benar-benar kusadari, dan meski kini hanya tinggal kenangan, aku merasa tenang karena tahu bahwa pelukan itu akan selalu ada di hatiku, menjaga dan melindungiku, bahkan ketika dunia terasa sangat sunyi. Dan itulah kisah tentang pelukan terakhir ayah, sebuah kisah yang mengingatkan kita semua bahwa tak ada yang abadi. Bahkan orang-orang yang paling kita cintai, kadang kita terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari sampai kita lupa bahwa setiap pelukan, setiap tawa bisa menjadi yang terakhir. Waktu tak pernah bisa diputar kembali, dan seringkali kita baru menyadari betapa berharganya momen-momen itu setelah semuanya terlambat. Jadi, sebelum kesempatan itu hilang, peluklah orang-orang yang kalian cintai. Ucapkan terima kasih, dan jangan pernah biarkan kata-kata tak terucap, karena cinta dan kehangatan yang kita bagikan hari ini akan menjadi kenangan yang menjaga kita di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah yang menjatuh hati dan mengingatkan kita akan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, cintai mereka selagi masih ada kesempatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر.